membacanya secara manual ya kan, yaitu dengan cara it iter ya, iter, nah buka kurung hewan. Di sini selanjutnya kita akan mencetak program tersebut dengan masukkan next, lalu buka kurung it. Selanjutnya kita mencoba untuk menjalankan program, yaitu masuk ke folder terlebih dahulu, lalu kita running coba.py. Nah, di sini yang kebaca baru ayam. Selanjutnya, kalau ingin membaca ke kambing, sapi, dan itu caranya sama, yaitu tinggal copy, kita paste aja di sini, langsung kebaca tiga-tiganya. Jangan lupa di save. Nah, di sini akan membaca ayam, kambing, dan sapi. Selanjutnya kita masuk ke generator. Nah, generator itu fungsinya sama kayak iterator, tetapi di dalam generator ada iterator. Nah, dia akan membaca satu-satu dengan kata kunci yield, yang dimana kita akan mencoba untuk hitung angka. Def hitung ya kan, habis itu max ya kan, kita berikan batas maksimumnya berapa. Ya, ini kan belum dimasukin, jadi kita tulis dulu max, terus itu angka sama dengan 1. Selanjutnya kita akan masukkan perulangan, yaitu while angka kita meminta angka tersebut tidak boleh lebih dari max atau maksimum. Kita tutup, lalu kita gunakan kata kunci yield lalu angka. Di sini kita mau angka tersebut menghitungnya satu persatu, bukan 1 tambah 2, bukan, jadi satu persatu gitu kan. Kita masukkan angka plus sama dengan 1. Selanjutnya kita akan masukkan iteratornya, ya, dengan cara iterator buka kurung, ini lupa diberi jarak, iterator buka kurung sih, iterator sama dengan iter buka kurung hitung max ya kan. Nah, sini saya akan coba print next IT. Coba kita running. Angka. Saya lupa masukin pembatasnya ya, batas hitungannya berapa gitu kan. Kita masukin 5. Nah, kita save. Nah, di sini karena kan dia kalau iterator yang manual dia hitungnya satu-satu gitu. Jikalau saya menghitungnya 4 deh, coba kita save. Salah nih, bukan itu maksudnya kan, ini kan manual nih. Kalau kita mau menghitung 1 sampai 5, itu kita copy yang print next IT-nya, lalu kita paste, kita save, dia akan ngeprint 1 dan 5. Nah, karena kan itu kan kita masukin 4, kenapa? Dia akan menghitung 1 plus 4 gitu, bukan 1 per 1. Jadi kita kembali lagi ke 1 supaya hitungnya 1 per 1. Coba kita save lagi, kita coba running. Nah, 1 per 1 2 ya kan. Coba kita melebihi batas maksimum. Nah, coba ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Di sini ada 7. Apakah dia akan berjalan? Nah, dia tetap berjalan, tetapi yang hanya sampai 5 saja gitu. 6 sampai 7-nya itu tidak terbaca. Dia akan menampilkan error seperti ini. Nah, kita CLS. Selanjutnya kita akan masuk ke lambda function. Lambda function itu dia bisa kita punya variabel nih,
function, yaitu lambda ini berfungsi untuk mengubah variabel tersebut menjadi fungsi. Contoh, kita contoh deh, kita hitung-hitungan angka lagi, yaitu kita mau menghitung angka kurang ya kan, kurang-kurangan ya. Sama dengan jangan lupa masukkan lambda functionnya di sini, lalu kita masukkan inisial angkanya seperti x dan y, lalu titik 2, lalu kita tambah x dikurang dengan y. Selanjutnya kita coba print. Jangan lupa masukkan variabel kurangnya, lalu kita masukkan angka yang mau kita hitung nih. Kan kita baru masukkan masukkan inisial angkanya, yaitu x sama y. Jadi kita masukkan x ini nilainya berapa sih, y ini nilainya berapa gitu. Contoh kita masukkan x ini nilainya 10, sedangkan y itu nilainya 2. Coba kita save, lalu kita coba jalankan atau coba kita running. Nah, hasilnya apaan? Seperti itu fungsi lambda function. Nah, yang poin kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on gitu kan. Di sini ada 3, yaitu txt, csv, sama json. Nah, txt itu berbentuk notepad, sedangkan csv berbentuk file Excel ya. Sedangkan json itu dia berbentuk notepad juga gitu, tetapi dia lebih lebih ada kelompoknya gitu, sedangkan yang teks tadi tidak gitu. Selanjutnya pertama-tama kita akan nyoba file txt dulu. Caranya kita with open, lalu kita masukkan file yang ingin kita berikan contoh, seperti data underscore pribadi.txt. Nah, di sini jangan lupa tutup kurung. Di sini tutup kurung, koma, lalu kita petik lagi. Nah, kita tambahkan w ini apa? W ini write atau membaca. Lalu kita masukkan hash filenya, ya kan? Lalu kita file .write lalu kita masukkan buka kurung, petik 1, kita tambahkan nama, kita kan data pribadi nih, kita masukkan nama nih, nama, lalu titik 2 Sandy. Di sini jangan lupa tambahkan di sini jangan lupa tambahkan newline untuk memberikan spasi atau enter supaya lebih rapi. Selanjutnya kita masukkan umur, right, terus itu petik 1 umur, titik 2 19 ya kan, seperti ini. Nah, ini kan penulisannya nih. Selanjutnya kita mau membaca file tersebut dengan cara sama, kita masukkan with open, lalu buka kurung, kita masukkan data underscore body.txt ya kan. Jangan lupa dikasih koma, kita petik 1. Nah, read kan membacakan read kan, kita masukkan inisial itu R. Jangan lupa di sini sama nice file, terus titik 2 kita ini bawahnya, terus itu kita masukkan reader sama dengan file .read. Nah, jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Di sini kita akan ngeprint reader tersebut. Print
list dan kolom terhadap nama dan umur kita nanti, yaitu kita buka seperti ini. Kita buka kurung, kita buka kurung, lalu kita buka ini supaya lebih rapi, ya kan. Nah, kita masukkan nama, lalu koma, kita masukkan lagi di sini. Kenapa nggak masukkan nama Sandy? Di sini kita kan memberikan barisnya kan. Barisnya itu ada nama dan umur. Nah, gitu, umur. Baris pertama ada nama dan umur. Lalu kita tambahkan isinya gitu. Right, sama juga right row, yaitu buka kurung ini, lalu kita petik lagi. Nah, kita masukkan nama kita. Nama kita siapa? Nah, saya contohkan nama saya sendiri, yaitu Sandy. Lalu umurnya berapa kan? Umurnya itu 19 gitu kan. Nah, selanjutnya di sini itu kan bagian penulisan udah nih. Selanjutnya bagian membaca, ya kan. Bagian membaca ini di sini ada yang diubah, yaitu di sininya aja gitu, CSV gitu. CSV, ya kan. Nah, selanjutnya kita ubah ininya nih, reader. Nah, di sini kita ubah jadi CSV dot reader. Nah, kenapa nggak writer? Karena kan kita mau membaca. Kalau writer kan menulis, dengan reader untuk membaca. Nah, seperti itu kita masukkan filenya. Nah, lalu kita akan menggunakan for loop, yaitu for i in reader titik 2, lalu kita print buka kurung i, lalu kita save, lalu kita coba jalankan atau kita running. Dan ini ada yang salah. Kenapa? Di sini saya lupa memasukkan petik 1, yaitu seperti ini. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, data pribadi CSV .r, R itu kenapa tidak terbaca? Mungkin directory data pribadi CSV. Oh, di sini saya lupa mengubah ininya. Kan di sini txt. Saya lupa mengubah jadi CSV. Sorry. Nah, udah bisa running nih. Coba kita cek di ininya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah ada data CSV-nya, data kita. Di sini entah kenapa nggak tahu kurang rapi. Jadi saya harus melakukannya sendiri, ya kan, dengan cara ini, text to column di delimited, habis itu koma, lalu kita next, terus itu kita finish. Nah, ini seperti ini, hasilnya seperti ini kalau CSV. Selanjutnya kita akan bagian JSON, ya, bagian JSON. Kita don't save, lalu kita minimize saja. Nah, JSON itu sama filenya seperti txt, tetapi dia lebih rapi aja gitu kan. Dia punya modulnya gitu. Nah, di sini kita import modul JSON-nya. Lalu lalu kita tambahkan, bedanya JSON kita tambahkan variabel data, lalu kita sama dengan kurung kerawal, lalu kita enter nama, jangan lupa petik nama, habis itu titik 2, habis itu petik lagi Sandy, ya kan. Selanjutnya sama untuk umur juga sama. Lalu kita tambahin ini, lalu ini, habis itu umurnya 19. Oh ya, di sini jangan lupa ditambahin koma biar tidak nyampur, ya kan. Nah, selanjutnya bedanya di sini. Sabar. Nah, ini juga dihapus, ke JSON dihapus, tidak difungsikan. Lalu ini diubah menjadi JSON.
sini bedanya di sini itu menggunakan JSON DAM untuk menulis. Kita buka kurung data file. Nah, lalu di sini bedanya juga sama. Jadi kita ganti jadi JSON. Terus itu kita ubah di sininya menjadi read sama dengan JSON.load. Load ini untuk apa? Untuk membaca, sedangkan DAM untuk menulis. Itu bedanya di situ saja sih. Nah, file, lalu di sini kita tinggal print aja sebenarnya. Kita hapus, lalu kita print read. Kita save, coba kita jalani. Nah, di sini sudah bisa running. Kita coba. Ini ada file JSON secure file. Kita open with Notepad. Nah, seperti inilah kira-kira kalau untuk JSON, data pribadi.json ya kan. Nah, selanjutnya kita ke poin ketiga, deskripsi tugas. Nah, deskripsi tugas subsection 8 ini saya diminta untuk menambahkan riwayat data parkir ke sebuah file seperti CSV, TXT, atau JSON. Saya menggunakan CSV, sedangkan yang B membaca data pribadi parkir dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Oke, kita buka program saya deh. Nah, di sini ini ada program saya. Di sini kan yang A itu kan mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file. Di sini saya menggunakan CSV, benar yang kata saya omongin tadi. Terus itu membaca data parkir dari sebuah file dan format yang mudah dibaca. Di sini ada fungsi yang saya tambahkan, yaitu read history from CSV. Nah, di sini untuk membaca file tersebut ya kan, yang supaya mudah dibaca. Terus itu yang ketiga yaitu YC, mencari data kendaraan menggunakan implementasi dari lambda function. Yang C itu, nah ini menggunakan lambda function untuk mencari sebuah plat kendaraan atau nomor kendaraan tersebut. Nah, sini lanjut aja ke poin keempat, menjelaskan implementasi dan hasil running program. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga dan melihatkannya juga. Lalu kita coba running saja. Itu kita CLS, lalu kita masuk ke kita keluar dulu dari foldernya, lalu kita masuk ke smart parking, lalu kita masuk ke monitoring. Monitoring, nggak ada monitoring. Lalu kita PY main skor 24782051.py. Nah, di sini yang sebelumnya itu ada 6 menu, yaitu tambah slot parkir, habis itu masuk parkir, keluar parkir, status parkir, riwayat kendaraan, sama kendaraan sedang parkir dalam slot kosong gitu kan. Di sini ada penambahan menu, yaitu unduh riwayat ke CSV atau file CSV, terus itu membaca riwayat dari CSV dengan secara mudah, yaitu ke-9, cari kendaraan berdasarkan nomor plat, mencari kendaraan supaya lebih mudah kendaraan mana yang mau kita cari gitu kan, dengan memasukkan nomor kendaraan plat. Nah, pertama kita akan tambah slot parkir terlebih dahulu. Saya tambahin 5 aja deh biar nggak kebanyakan. Lalu kita tambahin jenis itu apa tuh, motor apa mobil. Kalau motor kita ketikkan 2, kalau mobil kita ketikkan 4. Nah, lalu kita sebelumnya kita masukkan riwayat kendaraan secara acak terlebih dahulu. Terlebih dahulu belum ada kendaraan parkir atau keluar. Ingin beneran acak, ya kita ketikkan Y. Lalu kita 5 lagi. Nah, di sini
input 2, yaitu masuk parkir kendaraan. Karena kan slot parkir yang saya tambahin itu baru motor, jadi kita tambahin aja jenis motor. Nah, masukkan plat kendaraan tersebut. Mau kita platnya apa nih? Contoh B 000, oke gitu kan. Oke. Nah, motor dengan plat kendaraan sekian udah masuk. Coba kita lihat status parkir, itu memasukkan plat. Di slot motor itu ada B000 oke. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk ke riwayat kendaraan. Nah, di sini di riwayat kendaraan terlihat nambah 1 nih, 51. Nah, itu baru masuk, belum keluar. Coba untuk kita keluarin plat kendaraan kita. Itu kita masukkan platnya saja. B 000, oke. Terus kita enter. Motor dengan plat B000 oke, telah keluar parkir. Waktu keluarnya sini ada, di sininya juga ada, ya kan. Selanjutnya kita melihat riwayat parkir lagi. Nah, di sini ada kan keluarnya masuk. Terus itu kita unduh riwayat ke CSP. Kita ketik 7. Nah, riwayat parkir CSP sudah terunduh itu. Sudah terunduh ke CSP. Nah, coba kita cek. Nah, kita buka ke user, habis itu Asus, ke smart parking, lalu kita ke monitoring. Di sini ada riwayat parkir. Nah, kita cari nih, ada berapakah? Wait, ada 51 ya, benar ya. Nah, di sini udah ada platnya, tanggal ininya, itu kan. Tapi ini kurang rapi nih. Coba kita rapikan dulu. Kita beri koma, kita next, kita finish. Nah, waktu masuk, waktu keluar, plat, terus itu jenis kendaraan itu ada semua, dan nomor urutnya juga sudah ada. Selanjutnya kita kembali lagi ke ini, kita down save aja ke program kita atau ke CMD kita. Selanjutnya kita membaca riwayat dari CSP. Nah, kan tadi kan dari CSP-nya kita membaca riwayat tersebut dengan mudah, ya kan. Kita masukkan aja di sini 8. Nah, ini caranya. Tuh, terlihat kan nomornya berapa, jenis, plat, terus tuh waktu masuk, waktu keluar. Di sini yang saya input paling bawah ini ada. Selanjutnya kita mencari plat kendaraan. Kita masukkan 9. Nah, kita masukin plat kendaraan yang sudah keluar dan yang baru kita masukin dan keluarin tadi. Masukin angka platnya. Oke. Nah, hasil pencarian. Nah, motor B dengan plat B000 oke. Masuk tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, juga jamnya, terus juga ini juga kelihatan semua, ya kan. Dan itu saja penjelasan dari saya atau hands on saya di lab 8 kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau gimana,